Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan membahas tipe orang yang sebaiknya dihindari untuk mencapai hidup yang lebih tenang dan bahagia. Mari kita lihat bersama beberapa karakteristik yang dapat mengganggu kesejahteraan kita dan bagaimana cara mengelolanya. 1. Orang yang sering menimbulkan konflik. Orang yang sering menimbulkan konflik cenderung memiliki perilaku konfrontatif, sulit berkomunikasi dengan baik, dan kurang memperhatikan perasaan orang lain. Mereka mungkin mudah tersinggung, suka memprovokasi, atau tidak mau berdamai. Menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan memilih lingkungan yang mendukung dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih tenang. Contoh orang yang sering menimbulkan konflik bisa melibatkan individu yang selalu mencari kesalahan orang lain, sulit menerima pendapat yang berbeda, atau sering menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri. Mereka mungkin cenderung menciptakan drama, konfrontasi verbal, atau memicu ketegangan dalam kelompok. Mengenali tanda-tanda ini dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan sosial. 2. Orang yang negatif. Orang yang cenderung negatif sering melihat segala hal dari sudut pandang pesimis atau menyoroti masalah daripada solusi. Mereka bisa menyebar energi negatif, meragukan kemampuan orang lain, atau meremehkan ide-ide positif. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang lebih optimis dan mendukung dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif. Contoh orang yang cenderung negatif adalah mereka yang selalu menyoroti kegagalan daripada pencapaian. Sering mengeluarkan pernyataan pesimis tentang masa depan, atau secara terus-menerus mengeluh tanpa mencari solusi. Mereka mungkin sulit untuk bersenang-senang atau bersikap optimis dalam situasi yang mungkin berpotensi positif. Mengelola interaksi dengan orang-orang semacam itu dapat membantu menjaga suasana hati dan energi positif. 3. Orang yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi. Orang yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi cenderung tidak memberikan dukungan atau dorongan positif ketika seseorang berusaha untuk berkembang atau mencapai tujuan pribadi. Mereka mungkin meremehkan ambisi orang lain, kurang memberikan dukungan moral, atau bahkan menahan orang dari mencapai potensinya. Penting untuk mengelilingi diri dengan individu yang mendukung pertumbuhan dan memberikan motivasi positif dalam perjalanan perkembangan pribadi. Contoh orang yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi termasuk mereka yang merespon aspirasi atau mimpi seseorang dengan skeptisisme dan meragukan kemampuan mereka untuk mencapainya. Mereka mungkin juga tidak memberikan dorongan atau bantuan ketika seseorang berusaha mengatasi hambatan atau mencari cara untuk berkembang. Lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi dapat membatasi potensi individu dan membuatnya sulit untuk mencapai tujuan mereka. 4. Orang yang suka menyebarkan gosip. Orang yang suka menyebarkan gosip cenderung menyebar informasi yang mungkin tidak benar atau bersifat merusak tentang orang lain. Mereka mungkin melibatkan diri dalam percakapan yang kurang konstruktif dan lebih suka membicarakan kehidupan pribadi orang lain tanpa pertimbangan dampaknya. Menghindari interaksi yang intens dengan individu semacam itu dapat membantu menjaga integritas hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Contoh orang yang suka menyebarkan gosip adalah mereka yang dengan cepat menyebarkan informasi pribadi atau kabar buruk tentang orang lain tanpa memeriksa kebenarannya. Mereka mungkin menambahkan elemen dramatis atau mengambil keuntungan dari situasi sulit orang lain untuk menarik perhatian. Kebiasaan ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan di antara orang-orang yang terlibat, serta merusak reputasi individu yang menjadi sasaran gosip. Mengutamakan komunikasi yang jujur dan mendukung dapat membantu mencegah penyebaran gosip yang merugikan. 5. Orang yang tidak menghargai batasan pribadi. Orang yang tidak menghargai batasan pribadi seringkali tidak memperhatikan atau mengabaikan ruang pribadi, keinginan, atau batasan orang lain. Mereka mungkin cenderung melibatkan diri dalam pertanyaan yang terlalu pribadi, tidak menghormati privasi, atau bahkan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan. Penting untuk memastikan kita memberikan dan meminta ruang pribadi dengan hormat guna menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghargai.
Contoh orang yang tidak menghargai batasan pribadi adalah mereka yang terus-menerus bertanya tentang urusan pribadi orang lain tanpa memperhatikan jika itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka mungkin juga tidak mematuhi permintaan untuk menjaga rahasia atau terus memaksa orang lain untuk berbagi informasi yang seharusnya tetap pribadi. Sikap seperti ini dapat menciptakan ketidaknyamanan dan merusak hubungan, karena tidak memperhatikan batasan yang seharusnya dihormati. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi kita memiliki kendali atas siapa yang kita biarkan masuk ke dalam lingkungan kita. Hindari tipe orang yang bisa merusak ketenangan dan kebahagiaanmu. Pilihlah dengan bijak orang-orang yang memberi dukungan, inspirasi, dan cahaya positif dalam hidupmu. Ingatlah, kebahagiaan sejati datang ketika kita menjaga energi positif dan membangun hubungan yang membawa kedamaian. Mari bersama-sama menciptakan hidup yang lebih bahagia dengan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Semoga kita semua bisa mengidentifikasi tipe orang yang perlu dihindari untuk menciptakan hidup yang lebih tenang dan bahagia. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan hubungan yang positif dan mendukung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.